Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih pagi ini kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan, beribadah lagi di awal bulan Maret ini. Kami bersyukur buat rahmat anugerah-Mu, dan sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong, menguduskan, supaya kebenaran yang hamba-Mu sampaikan menjadi kebenaran yang boleh menguatkan, meneguhkan, meyakinkan kami, dan membawa kami lagi kepada kehendak demi kehendak-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberi judul, judulnya itu adalah memuliakan tubuh Kristus adalah dengan mentaatinya. Sekali lagi, memuliakan tubuh Kristus adalah dengan mentaatinya. Ya, terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Sekali lagi, Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Saya membaca buat Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tekanannya di ayat 21 sebenarnya, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Narasi yang menjadi nats khotbah kita hari ini mengingatkan kita akan bait suci. Waktu kita memahami narasi ini, kita bisa menafsirkannya kepada makna literal ataupun makna figuratif atau metafora. Secara literal, bisa dikatakan bahwa bait suci dalam bagian ini merujuk kepada bait suci yang menjadi tempat orang Yahudi beribadah. Bait suci ini pertama kali dibangun oleh Salomo. Tujuannya untuk menggenapi apa yang dirindukan oleh Daud, supaya bangsa itu bisa menyembah Tuhan. Namun setelah Raja Salomo memerintah, raja berikutnya membawa umat kepada penyembahan berhala, yang membuat bait suci tidak lagi difungsikan sebagaimana mestinya. Bait suci ini diruntuhkan oleh Babel dan Israel dibuang ke Babel. Memang kalau saudara melihat, nubuatan dari bait suci ini berakhir di masa Hizkia, ya, setelah usianya diperpanjang oleh Tuhan umurnya, lalu dia memamerkan semua isi daripada kekayaan dari bait suci itu. Lalu waktu itu Yesaya menubuatkan kepada dia bahwa seperti inilah generasi berikutnya akan dibawa kepada pembuangan itu. Tetapi pada waktu itu Hizkia dengan santainya berkata, "Nggak apa-apa, yang penting aku aman, generasi berikutnya biarlah urusan di depannya." Nah, dengan catatan ini saudara bisa kita lihat bahwa bait suci Salomo itu runtuh pada waktu mereka dibuang ke Babel. Tetapi saudara, Tuhan tetap konsisten kepada janjinya, sehingga dikatakan bait suci ini dibangun kembali oleh Zerubabel di zaman Esra dan Nehemia. Ini muncul lagi bait Allah itu
setelah nanti mereka akan kembali ke sana. Jadi ada Esra yang mengembalikan mereka kepada Taurat, Nehemia yang membangun tembok. Ini dua-duanya untuk memperkuat hadirnya, pulangnya bangsa Israel dari pembuangan itu. Namun setelah kita melihat lagi, berdosa lagi mereka, berdosa lagi. Dan ada dikatakan, namun setelah 400 tahun masa diam. Ya, masa tidak ada raja, nabi, tidak ada firman, bait suci ini sudah berubah fungsi lagi. Ya, jadi di zaman Salomo fungsinya adalah mewujudkan apa yang dirindukan oleh Daud, supaya Allah hadir di tengah-tengah mereka, Allah menetap di tengah-tengah mereka. Lalu dilanjutkan lagi di zaman Esra, diajak kembali lagi saudara, tetapi setelah mereka murtad lagi, 400 tahun lamanya. Makanya ada orang bilang pembatas Alkitab kita antara PL dengan PB itu ada lembaran putih. Itu lembaran yang menunjukkan bahwa ada 400 tahun masa diam, masa tidak ada firman, tidak ada raja, tidak ada nabi, Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Makanya saudara, kita melihat berubah fungsi. Dan nanti sampai kepada zaman Yesus yang kita baca tadi dalam teks ini, dikatakan bahwa bait suci ini penuh dengan intrik politik. Setelah apa? Herodes ingin melanggengkan kekuasaannya di kalangan orang Yahudi. Jadi dia membangun bait suci itu ya saudara ya. Dia membangun bait suci itu, dia mau melanggengkan kekuasaannya, dan dia menggunakan bait suci itu. Tetapi ternyata ada yang berubah saudara. Ya, dikatakan sehingga bait suci ini berubah fungsi seperti yang kita baca dalam teks kita. Yang tadinya bait suci itu tempat untuk beribadah, tempat untuk membawa korban kepada Tuhan, tetapi dirubah sekarang. Ya, mempermudah. Karena ini kan saudara, ini istilah yang ngetren sekarang, mempermudah semua jemaat supaya jemaat bisa menikmati dengan cepat segala sesuatu dengan cepat katanya. Lalu dibuatlah dikatakan tempat berjualan, tempat menukar uang, dan tempat bisnis. Saya sedikit saja ya, saya tidak terlalu menunjukkan bahwa saya anti juga, enggak. Tetapi saudara, gereja-gereja tertentu sekarang sudah seperti itu. Ya, membuat mesin-mesin ATM di pinggir-pinggir gereja, ya. Nanti tinggal diklik aja, masukkan kartunya, klik saja, lalu nanti berapa persembahannya, silahkan. Alasannya adalah mempermudah. Dunia canggih, teknologi canggih, dan lain sebagainya. Dan saya rasa di dalam masa daripada Herodes di zaman Yesus itu, hal yang sama mungkin dilakukan juga di sana. Di mana segala sesuatu dipermudah, cari korban dipermudah, ya kan? Kalau butuh binatang bagaimana, udah cari, tinggal lihat di sana, beli, bayar, dan lain sebagainya. Sehingga saudara, itulah sebabnya kenapa dikatakan Tuhan sampai apa? Sampai murka kepada mereka. Tuhan sampai tidak senang kepada apa yang dilakukan oleh mereka di sana. Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena mereka ini sudah merubah fungsi daripada bait Allah itu. Itu makna literal. Jadi kita menerima bait suci itu sebagaimana yang disebutkan. Dan memang kita tidak bisa pungkiri, karena memang itu Yesus datang ke tempat beribadah itu, dan memang bisa kita katakan bahwa bait suci di situ adalah bait suci yang menunjuk kepada tempat beribadah orang Yahudi. Dengan semua sejarah perjalanannya saya sudah katakan kepada saudara. Tetapi saudara, di sini ada bait suci itu juga bisa dipahami secara figuratif, metafora. Ya, bait suci dalam bagian ini merujuk kepada Kristus sendiri. Hal ini bisa kita lihat dari kecintaannya akan rumahnya. Ia tidak setuju kalau bait Allah dialihfungsikan. Ia marah akan kondisi yang sedang terjadi di dalam rumahnya. Sehingga apa yang dinubuatkan dalam Mazmur 69 ayat 10 diingat oleh murid-muridnya. Jadi waktu Yesus memporak-porandakan bait Allah itu, mereka ingat akan ayat ini. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Lalu setelah orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Bagian ini dijawab oleh Tuhan Yesus dengan merujuk kepada tubuhnya sendiri. Ini yang dikatakan dalam bagian ini, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kepala orang-orang Yahudi berpikir bahwa yang dikatakan oleh Yesus itu seperti yang di sini. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Makanya saya katakan, satu sisi itu bisa menunjukkan kepada bait suci yang sebenarnya, tapi satu sisi lain itu menunjukkan kepada tubuh Kristus sendiri. Nah, memuliakan tubuh Kristus adalah dengan mentaatinya. Bagaimana caranya? Ada 2 cara.
yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Cara yang pertama, dari narasi yang kita baca tadi, saya menyimpulkan bahwa kita itu penting menjaga kesucian tubuh kita. Artinya, kita harus menjaga kesucian tubuh kita. Kita menjaga kesuciannya adalah karena tubuh kita adalah bait Allah. Kalau saudara membaca 1 Korintus 6 ayat 19-20, ya dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada beberapa kata penting yang bisa kita lihat dalam bagian ini, saudara. Kata yang pertama dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait Allah itu adalah Kristus. Lalu dikatakan sekarang bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa kita menjaga kesucian tubuh kita. Karena tubuh ini adalah bait daripada Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dia diam di mana kita setiap hari bisa berkomunikasi dengan Dia. Dia diam di mana kita setiap hari bisa meminta petunjuk dan meminta arahan demi arahan daripada Roh Kudus, mengarahkan kita supaya kita hidup di dalam pimpinan daripada Tuhan. Makanya ditegaskan kepada kita, tubuhmu itu bukan milik kamu sendiri. Jadi ada Roh Kudus di dalam dirinya. Makanya saudara, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Ya, bukan milik kita sendiri. Karena alasannya apa dikatakan sana? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, kita dibeli, lunas dibayar. Jadi pengorbanan Yesus itu dia mati untuk kita. Lalu saudara, bukan hanya dia sekedar mati untuk kita, tetapi semua aspek dari penebusan yang dia lakukan dalam hidup kita itu adalah untuk satu kata dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Makanya saudara, pada waktu kita menjaga kesucian tubuh kita, di sanalah kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Pada waktu kita tidak hidup serupa dengan dunia, kita tidak terjepit dengan hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Pada waktu itulah kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di dalam hidup kita, kita belajar sepenuhnya. Ya, kita mempelajari sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau bait suci di zaman Tuhan Yesus telah dikotori oleh hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Seharusnya kita yang telah memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, pribadi tidak mengotori tubuh kita untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara bisa menafsirkan sendiri hal-hal apa yang sering mengganggu tubuh kita sehingga kita tidak mempermuliakan Tuhan di dalamnya. Ketahuilah bahwa ada Roh Kudus di sana, kita harus tetap menghargai kehadirannya, menghargai kekudusannya, supaya kita boleh berjalan di dalam kemuliaannya. Saudara, di dalam Tuhan, memuliakan tubuh Kristus adalah dengan mentaatinya. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, menjaga kesucian tubuh kita. Lalu yang kedua adalah menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Artinya, dengan kematian dan kebangkitan Kristus, sekarang kita tidak lagi memuji Dia di dalam bait suci fisik. Ya, kita memuji Dia di dalam tubuh kita. Karena tubuhnya yang menyatu secara roh di dalam tubuh kita. Ini jelas untuk kita saudara. Dikatakan dalam Yohanes pasal 2 ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya adalah bait Allah. Karena kita percaya akan Tuhan Yesus, membuat Dia ada dalam hati kita. Sekali lagi, tubuhnya adalah bait Allah. Karena kita percaya akan Tuhan Yesus, membuat Dia ada dalam hati kita. Karena Dia ada dalam hati kita, seharusnya kita menghidupkan Dia dalam tubuh kita. Jadi jangan membuat seolah-olah kita tidak punya Tuhan, seolah-olah tidak ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada Yesus yang tinggal dalam hidup kita. Menghidupkan Dia dengan hidup selaras dengan kehendak Dia. Itu yang dikatakan menghidupkan Tuhan itu, selaras dengan kehendak-Nya. Kita berjalan melakukan segala sesuatu selaras dengan yang diinginkannya, selaras dengan apa yang Dia mau buat kita. Kita perlu paham akan rencana demi rencananya dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya Dia dimuliakan dalam setiap rencana kita.
Jadi saudara, marilah kita menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Jadi jangan lagi kita menunjukkan bahwa kita orang percaya yang tidak punya Yesus dalam hidup kita. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia adalah bait Allah. Dan dengan demikian dikatakan juga bahwa kita, karena kita percaya kepada Dia, karena kita menyatu dengan Dia, dengan demikian kita juga menjadi bait Allah, menjadi bait suci. Dan di dalam hidup kita ini ada Yesus yang hidup. Ada Yesus yang terus-menerus mengarahkan kita, menselaraskan kita bagaimana kita berjalan di dalam rencana demi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Makanya dikatakan tujuannya supaya Dia dimuliakan dalam setiap rencana kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memuliakan tubuh Kristus adalah dengan mentaatinya. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang sudah kita pelajari dalam bagian ini. Menjaga kesucian tubuh kita, dan yang kedua adalah menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Ada Tuhan Yesus dan Roh-Mu yang tinggal di sana. Dan biarlah kami boleh berjalan supaya kami boleh memuliakan tubuh Kristus. Dan kami senantiasa mentaati Engkau dalam segala sesuatunya Tuhan. Ajari kami melakukan kebenaran firman ini, supaya Engkau dimuliakan di atas semuanya. Ajari kami supaya kami boleh hidup di dalam kehendak demi kehendak-Mu. Dan tolonglah kami dalam setiap pergumulan demi pergumulan hidup kami, supaya kami ditampilkan oleh Tuhan menjadi orang yang menghidupkan Kristus dalam hidup kami. Supaya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu dan pancaran kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.